Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino mengambil keputusan untuk ban Federasi AFF. Setelah kontroversi semifinal ASEAN Cup 2024 yang memicu kekecewaan besar di kalangan tim-tim ASEAN. Dugaan mafia bola, keputusan wasit yang aneh, dan VAR bermasalah telah membuat beberapa tim-tim ASEAN merasa dikerjai. Gol-gol kontroversial yang disahkan dan penalti yang disalahgunakan menambah panasnya protes mereka. Dengan keputusan ini otomatis final antara Vietnam versus Thailand dibatalkan, bahkan turnamen ASEAN Cup 2024 dibubarkan. Jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan soal kontroversi laga semifinal antara Thailand dan Singapura tadi malam. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Langsung gemparkan Eropa. Pelatih Napoli Antonio Conte akui terkejut bukan main dengan kualitas luar biasa yang dimiliki Jay Itzes. Hingga mendadak putuskan untuk segera menghubungi agen sang pemain demi membawanya ke Napoli pada bursa transfer Januari ini. Gaya bermain dan atribut luar biasa Itzes sempurna untuk skema andalannya. Terlebih Napoli sedang berjuang keras demi mengunci gelar juara musim ini. Klausul pelepasan Itzes yang masuk akal menjadikan pemilik Napoli tak perlu pikir panjang untuk datangkannya, jadi 3 harapanku. Di sisi lain, Antonio Conte secara mengejutkan bilang begini soal penampilan anak asuhnya di laga versus Venezia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bisakah transfer besar ini terrealisasi? Simak berita selengkapnya di sini. Langsung bikin heboh seluruh ASEAN. Tak cukup sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh Josh Brownhill, mendadak di luar dugaan timnas Malaysia harus kembali menanggung rasa malu luar biasa. Penyerang muda PSV U21 Iggy Houben yang diagung-agungkan bakal bergabung, malah dengan tegas dan menohok tolak ajakan naturalisasi Federasi Sepak Bola Malaysia. Bahkan akui tak punya darah keturunan Malaysia sama sekali. Fans Malaysia dipastikan nangis kejang mendengarnya. Wah, kocak sih ini, 3 pemain udah nolak. Hahaha, macam mana ini fam, kok nggak di cross-check mendalam? Tahu-tahu nanti Kylian Mbappe bisa diajak gabung Malaysia, kalau gini. Hahaha, kocak. Langkah super jenius yang bikin terpukau. Ketum PSSI Erick Thohir siapkan strategi luar biasa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sebuah gebrakan besar untuk mengantar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dan sekaligus tembus Olimpiade. Sebuah langkah besar dan visioner demi mewujudkan mimpi besar Garuda. Apakah itu? Akankah strategi brilian ini berhasil mengubah sejarah dan menciptakan kebanggaan baru bagi seluruh rakyat Indonesia? Simak penjelasan selengkapnya di sini. Ini baru top Marco Top. Ketum PSSI Erick Thohir dan Coach Shin Tae-yong putuskan sepakat tetapkan target ambisius untuk sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa ada tawar-menawar atau alasan apapun demi mewujudkan mimpi besar rakyat Indonesia melihat Garuda melesat ke panggung dunia. Bahkan siap lakukan segala cara demi pastikan timnas capai target tertinggi yang selama ini diimpikan. Mantaplah kalau gini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini jadi titik awal sejarah baru bagi sepak bola Indonesia? Simak ini dia berita selengkapnya. Yes, alhamdulillah. Kejutan super spesial hampiri timnas Indonesia. Fakta mengejutkan terungkap soal absennya bek jangkung andalan Australia yang ternyata membuat timnas Australia punya prosentase kekalahan lebih besar dibandingkan ketika ia bermain. Membuka peluang emas bagi timnas Indonesia untuk maksimalkan momentum krusial ini. Demi raih kemenangan bersejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan wujudkan impian besar lolos ke panggung dunia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apakah timnas Indonesia sukses manfaatkan kesempatan langka ini? Semua tak sabar menunggu aksi Garuda mendatang. Langkah super gemilang. Pelatih fisik timnas Indonesia, Coach Shin Sang-gyu dengan tegas dan serius meminta satu hal krusial ini yang harus dipatuhi semua pemain. Demi menjawab tantangan berat di laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, yang akan menentukan nasib timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Mantap betul ini.
Apa sebenarnya hal krusial tersebut? Dan mampukah skuad Garuda penuhi ekspektasi besar publik dan buktikan diri layak maju ke level tertinggi sepak bola dunia? Simak semua ulasannya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Langsung gemparkan Eropa. Pelatih Napoli Antonio Conte akui terkejut bukan main dengan kualitas luar biasa yang dimiliki Jay Itzes. Hingga mendadak putuskan untuk segera menghubungi agen sang pemain demi membawanya ke Napoli pada bursa transfer Januari ini. Gaya bermain dan atribut luar biasa Itzes sempurna untuk skema andalannya. Terlebih Napoli sedang berjuang keras demi mengunci gelar juara musim ini. Klausul pelepasan Itzes yang masuk akal menjadikan pemilik Napoli tak perlu pikir panjang untuk datangkannya jadi 3 harapanku. Di sisi lain, Antonio Conte secara mengejutkan bilang begini soal penampilan anak asuhnya di laga versus Venezia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bisakah transfer besar ini terrealisasi? Simak berita selengkapnya di sini. Pelatih Napoli Antonio Conte diharapkan terkesan dengan performa bek muda Venezia, Jay Itzes, usai pertandingan antara kedua tim dalam lanjutan Liga Italia. Gaya bermain dan atribut yang dimiliki Itzes diharap sangat cocok dengan skema taktik Conte, sehingga pelatih asal Italia itu diharapkan langsung menghubungi agen sang pemain untuk membahas kemungkinan transfer di bursa Januari mendatang. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli berhasil menang tipis 1-0 atas Venezia pada minggu lalu. Meski Napoli mendominasi dengan penguasaan bola hingga 70%, lini pertahanan Venezia yang dikomandoi Jay Itzes tampil solid dan membuat frustrasi lini serang Partenope. Itzes bahkan berhasil menjaga ketat Romelu Lukaku, membuat striker bintang Napoli itu kesulitan menciptakan peluang sepanjang pertandingan. Conte menyebut penampilan Itzes sebagai salah satu faktor yang membuat Napoli harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Gol sematawayang Napoli baru tercipta di menit ke-79 lewat aksi Giacomo Raspadori setelah sebelumnya penalti Lukaku di menit ke-37 berhasil digagalkan oleh kiper Venezia, Filip Stankovic. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Conte mungkin meyakini bahwa Jay Itzes memiliki kualitas yang dibutuhkan Napoli untuk memperkuat lini pertahanan mereka, terutama dalam upaya mengejar gelar juara musim ini. Dengan klausul pelepasan Itzes yang dianggap masuk akal, Napoli diyakini tidak akan ragu untuk menebusnya di bursa transfer Januari. Sebagai pemain muda yang telah membuktikan kemampuan bertahan dan ketenangannya di situasi krusial, Itzes dianggap sebagai tambahan yang ideal untuk memperkuat skuad Napoli. Conte diharap proses negosiasi berjalan lancar agar Itzes bisa bergabung sesegera mungkin. Terlepas dari kemenangan atas Venezia, Antonio Conte tetap menunjukkan rasa frustrasinya terhadap performa lini serang Napoli yang dinilai kurang tajam. Hari ini adalah contoh klasik pertandingan yang membuat frustrasi. Anda menguasai bola 70%, gagal penalti, melakukan 25 tembakan, tetapi hanya mencetak 1 gol. Kami harus meningkatkan aspek mencetak gol, ujar Conte usai laga. Conte juga memberikan pujian kepada Giacomo Raspadori yang menjadi pahlawan kemenangan Napoli, tetapi tetap menegaskan pentingnya kontribusi gol dari seluruh pemain, termasuk mereka yang masuk sebagai pengganti. Dengan tambahan 3 poin dari kemenangan ini, Napoli kini berada di posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 41 poin, hanya terpaut 1 poin dari Atalanta di puncak. Jika transfer Jay Itzes terrealisasi, Conte bisa optimistis bahwa kehadiran bek muda tersebut akan memberikan dorongan tambahan dalam upaya mereka merebut gelar juara musim ini. Langkah super jenius yang bikin terpukau. Ketum PSSI Erick Thohir siapkan strategi luar biasa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sebuah gebrakan besar untuk mengantar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dan sekaligus tembus Olimpiade. Sebuah langkah besar dan visioner demi mewujudkan mimpi besar Garuda. Apakah itu? Akankah strategi brilian ini berhasil mengubah sejarah dan menciptakan kebanggaan baru bagi seluruh rakyat Indonesia? Simak penjelasan selengkapnya di sini.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuat gebrakan besar untuk membawa timnas Indonesia lebih dekat dengan mimpi tampil di Piala Dunia. Langkah-langkah luar biasa yang dilakukan Erick Thohir ini membuktikan komitmen seriusnya dalam mengangkat prestasi sepak bola tanah air. Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa misi PSSI tidak hanya menargetkan 1 kali kelolosan ke Piala Dunia atau Olimpiade, melainkan menciptakan konsistensi yang selama ini dimiliki negara-negara top Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Sebenarnya yang terpenting adalah bukan hanya menargetkan Piala Dunia dan Olimpiade, tapi pertanyaannya, bisakah kita mempertahankan untuk lolos kualifikasi di ajang besar tersebut secara berkelanjutan? Ujar Erick di akun Instagram pribadinya. Untuk mencapai target itu, Erick Thohir mengambil langkah jenius dengan melakukan benchmarking ke negara-negara yang telah sukses di level dunia. Salah satu strategi besar yang dijalankan adalah kerja sama erat dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Kita belajar dari negara-negara yang konsisten seperti Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Apa yang mereka lakukan selama ini menjadi bahan pembelajaran untuk diterapkan di Indonesia, tutur Erick. Erick juga menjelaskan bahwa PSSI telah memulai kolaborasi internasional dengan federasi sepak bola besar dunia seperti Jerman dan Jepang. Kerjasama ini mencakup pengembangan pemain muda, sistem kepelatihan, hingga manajemen organisasi sepak bola. Setelah Jerman, kita juga akan ke Korea Selatan untuk menjalin kerjasama lebih erat dengan KFA. Hal ini sangat penting agar kita bisa membangun fondasi jangka panjang yang kuat untuk timnas Indonesia, imbuhnya. Selain membangun kerjasama internasional, Erick Thohir juga menekankan pentingnya pengembangan akar rumput grassroots. Menurutnya, infrastruktur yang solid untuk pemain muda menjadi kunci agar timnas Indonesia memiliki regenerasi pemain yang berkelanjutan. Kita harus mulai dari manajemen federasi yang baik dan program jangka panjang untuk pengembangan pemain muda. Dengan demikian, mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade bisa lebih mudah tercapai, jelas Erick. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir yakin bahwa dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah baru. Dengan visi besar, kolaborasi internasional, dan fokus pada pengembangan jangka panjang, keputusan-keputusan Erick Thohir menjadi bukti nyata bahwa timnas Indonesia sedang menuju era kebangkitan. Dukungan masyarakat akan menjadi energi tambahan bagi Garuda untuk terbang lebih tinggi di panggung dunia. Ini baru top Markotop. Ketum PSSI Erick Thohir dan Coach Sintayong putuskan sepakat tetapkan target ambisius untuk sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa ada tawar-menawar atau alasan apapun demi mewujudkan mimpi besar rakyat Indonesia melihat Garuda melesat ke panggung dunia. Bahkan siap lakukan segala cara demi pastikan timnas capai target tertinggi yang selama ini diimpikan. Mantaplah kalau gini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini jadi titik awal sejarah baru bagi sepak bola Indonesia? Simak ini dia berita selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus menunjukkan komitmennya untuk membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan situasi persaingan di ronde ketiga kualifikasi zona Asia yang semakin ketat, Erick melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga asa Garuda. Bahkan ada satu langkah mengejutkan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan dilakukan demi ambisi ini. Hingga 6 laga yang telah dimainkan di ronde ketiga, timnas Indonesia baru mencatat 1 kemenangan. 3 laga berakhir imbang, sementara 2 lainnya berujung kekalahan. Namun kemenangan 2-0 melawan Arab Saudi pada 19 November lalu memberikan suntikan moral besar. Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan dengan 2 golnya, yang tak hanya mengamankan 3 poin, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia. Kemenangan melawan Arab Saudi memberi kami harapan besar bahwa Indonesia masih punya peluang, ujar Erick Thohir usai laga tersebut. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga di grup C dengan koleksi 6 poin, setara dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok.
Hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Jika berhasil finish di posisi runner-up grup, Indonesia akan otomatis lolos ke putaran final. Namun, jika berada di posisi ketiga atau keempat, Indonesia akan melanjutkan perjuangan ke ronde keempat. Erik menegaskan pentingnya memaksimalkan 4 laga sisa melawan Australia, Bahrain, Tiongkok, dan Jepang. Kami akan melakukan semua upaya untuk mendapatkan hasil terbaik. Target kami jelas, merebut posisi kedua untuk lolos langsung atau setidaknya posisi ketiga atau keempat untuk bertahan di jalur kualifikasi, tegas Erik. Dalam upayanya mempersiapkan timnas, Erik diharap mengambil langkah yang mengejutkan. Salah satu strategi baru adalah mengadakan pemusatan latihan di Eropa dengan melibatkan klub-klub ternama sebagai lawan uji coba. Tujuan dari strategi ini adalah memberikan pengalaman bertanding melawan tim berkualitas tinggi, sekaligus membiasakan pemain dengan atmosfer kompetisi tingkat dunia. Selain itu, Erik juga diharap menggandeng konsultan taktik dan pelatih fisik kelas dunia untuk membantu Shin Tae-yong mempersiapkan skuad Garuda secara maksimal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan stamina, strategi, dan mental bertanding para pemain. Tidak hanya itu, Erik juga diharap memastikan dukungan logistik dan fasilitas terbaik selama persiapan timnas, termasuk pengadaan teknologi terbaru dalam analisis pertandingan. Erik juga terus mendorong dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Ia percaya semangat dari supporter akan menjadi tambahan motivasi yang sangat dibutuhkan pemain. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga kebanggaan bangsa. Kami semua harus bersatu, mulai dari pemain, pelatih, hingga masyarakat untuk mewujudkan mimpi besar ini, ujar mantan Presiden Inter Milan tersebut. Dengan langkah-langkah harapan strategis yang sudah diterapkan, Erik optimistis Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah sebagai salah satu wakil Asia di Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah. Kejutan super spesial hampiri timnas Indonesia. Fakta mengejutkan terungkap soal absennya bek jangkung andalan Australia yang ternyata membuat timnas Australia punya prosentase kekalahan lebih besar dibandingkan ketika ia bermain. Membuka peluang emas bagi timnas Indonesia untuk maksimalkan momentum krusial ini. Demi raih kemenangan bersejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan wujudkan impian besar lolos ke panggung dunia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apakah timnas Indonesia sukses manfaatkan kesempatan langka ini? Semua tak sabar menunggu aksi Garuda mendatang. Timnas Indonesia mendapat angin segar menjelang laga krusial melawan Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta mengejutkan terungkap bahwa absennya bek jangkung Australia, Harry Souttar, meningkatkan prosentase kekalahan Socceroo Oz dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan Garuda untuk meraih hasil maksimal di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Harry Souttar, bek andalan timnas Australia dengan tinggi 198 cm, telah menjadi pemain kunci sejak debutnya pada Oktober 2019. Namun dalam 11 pertandingan tanpa Souttar, Australia mencatatkan 6 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Ketidakhadirannya terlihat berdampak besar pada stabilitas pertahanan Socceroos. Sebagian besar absennya Souttar disebabkan oleh cedera ACL yang ia derita dari November 2021 hingga September 2022. Selama periode itu, Australia kehilangan poin penting, termasuk kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kini Souttar kembali absen akibat cedera tendon Achilles yang akan membuatnya menepi hingga 6 bulan ke depan. Hal ini memastikan ia tidak akan tampil dalam 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk saat menghadapi Indonesia. Selain kehilangan Souttar, Australia juga tidak bisa diperkuat Alessandro Circati, bek Parma yang sedang menjalani pemulihan cedera ACL. Dengan absennya 2 bek andalan ini, lini pertahanan Australia menjadi lebih rapuh, sebuah peluang yang harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk memanfaatkan situasi ini.
Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Mads Hilgers dan Kevin Dix menjadi jaminan kokohnya lini pertahanan Garuda. Di lini serang, kehadiran Ole Romeni menjadi senjata utama untuk memecah kebuntuan dan membobol gawang Australia yang diasuh Tony Popovic. Selain itu, kemenangan penting atas Arab Saudi pada November lalu menunjukkan bahwa Garuda mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Asia. Jika Indonesia mampu bermain disiplin dan memanfaatkan setiap peluang, kemenangan di Sydney bukanlah sesuatu yang mustahil. Jika berhasil menang atas Australia, timnas Indonesia akan naik ke posisi kedua grup C dengan 9 poin. Posisi ini akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentunya telah menyiapkan strategi matang untuk memanfaatkan absennya Sutar dan Circati. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, laga melawan Australia bisa menjadi salah satu momen bersejarah bagi sepak bola tanah air. Kini semua mata tertuju pada Garuda. Apakah mereka mampu memanfaatkan peluang besar ini? Kita tunggu aksinya pada 20 Maret mendatang. Langkah super gemilang. Pelatih fisik timnas Indonesia, Coach Shin Sang-gyu dengan tegas dan serius meminta satu hal krusial ini yang harus dipatuhi semua pemain. Demi menjawab tantangan berat di laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, yang akan menentukan nasib timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Mantap betul ini. Apa sebenarnya hal krusial tersebut? Dan mampukah skuad Garuda penuhi ekspektasi besar publik dan buktikan diri layak maju ke level tertinggi sepak bola dunia? Simak semua ulasannya di sini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial pada Maret 2025 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Sintayong dijadwalkan melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Laga ini sangat penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan koleksi 6 poin setelah sukses menahan imbang kedua lawan tersebut di pertemuan sebelumnya. Pelatih fisik timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, memberikan peringatan kepada seluruh pemain agar mempersiapkan diri dengan baik sejak di klub masing-masing. Dengan waktu persiapan yang sangat terbatas di level tim nasional, kebugaran pemain menjadi faktor kunci untuk meraih hasil maksimal. Saya rasa tuntutan kebugaran pemain jauh lebih tinggi. Tetapi waktu kami tidak banyak, ini timnas senior dan kami hanya bisa memanggil pemain saat kalender FIFA, ujar Shin Sang-gyu dalam wawancara. Shin Sang-gyu meminta semua pemain untuk memanfaatkan waktu bersama klub mereka dengan maksimal. Ia menekankan bahwa performa di klub akan berdampak langsung pada kesiapan pemain saat bergabung dengan timnas. Bagi saya ingin para pemain yang bermain untuk timnas bisa maksimal ketika mereka bermain untuk klub masing-masing. Ketika kami memanggil mereka, kami memiliki waktu yang terbatas, jadi persiapan mereka di klub sangat penting, tegasnya. Pelatih asal Korea Selatan ini menekankan pentingnya kesadaran dari para pemain. Latihan keras dan disiplin di klub masing-masing menjadi syarat utama untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Hal yang paling penting adalah kesadaran dari para pemain itu sendiri. Mereka harus berlatih keras saat berada di klub mereka, lanjutnya. Dengan kondisi fisik yang prima, tim pelatih dapat lebih fokus pada taktik dan strategi selama pemusatan latihan jelang laga. Shin Sang-gyu optimis jika pemain menunjukkan komitmen ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif melawan Australia dan Bahrain. 2 laga ini akan menentukan nasib Indonesia di grup C. Dengan performa solid pada pertemuan sebelumnya, timnas memiliki modal untuk meraih kemenangan. Kini semua mata tertuju pada bagaimana para pemain memanfaatkan waktu sebelum bergabung dalam pemusatan latihan. Mereka harus siap memberikan kemampuan terbaik saat dipanggil timnas. Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kualitas dan membawa Indonesia lebih jauh, pungkas Shin Sang-gyu. Mampukah Indonesia memanfaatkan momentum ini? Semua bergantung pada disiplin dan kesiapan pemain sejak dari klub mereka masing-masing.
langsung bikin heboh seluruh ASEAN. Tak cukup sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh Josh Brownhill, mendadak di luar dugaan timnas Malaysia harus kembali menanggung rasa malu luar biasa. Penyerang muda PSV U21 Iggy Houben yang diagung-agungkan bakal bergabung, malah dengan tegas dan menohok tolak ajakan naturalisasi Federasi Sepak Bola Malaysia. Bahkan akui tak punya darah keturunan Malaysia sama sekali. Fans Malaysia dipastikan nangis kejang mendengarnya. Wah, kocak sih ini, 3 pemain udah nolak. Hahaha, macam mana ini fam, kok nggak di cross-check mendalam? Tahu-tahu nanti Kylian Mbappe bisa diajak gabung Malaysia, kalau gini. Hahaha, kocak. Harapan besar timnas Malaysia untuk merekrut pemain berbakat dari Eropa kembali pupus. Setelah sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh gelandang Burnley Josh Brownhill, kini giliran penyerang muda PSV Eindhoven U21 Iggy Houben yang secara tegas membantah memiliki hubungan darah dengan Malaysia. Kabar yang sempat beredar menyebutkan bahwa Iggy Houben memiliki garis keturunan dari neneknya yang berasal dari Titiwangsa, Kuala Lumpur. Namun klaim ini langsung dibantah oleh pihak keluarga Houben. Melalui sebuah unggahan di Facebook, Ibu Iggy Houben, Marielle Houben, memastikan bahwa keluarga mereka tidak memiliki keterkaitan dengan Malaysia. Malaysia? Nenek kami 100% berasal dari Limburg, Belanda, tulis Marielle seperti dilansir dari Makan Bola. Iggy Houben adalah penyerang muda berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk tim U21 PSV Eindhoven yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Meski baru tampil 1 kali dengan durasi 45 menit, catatan impresifnya bersama tim U18 PSV menarik perhatian banyak pihak. Houben mencetak 15 gol dan memberikan 10 assist dalam 42 pertandingan bersama tim U-Strip 18. Selain itu, Houben juga memiliki rekam jejak apik di level timnas junior Belanda. Ia pernah memperkuat skuad U15, U16, U18, dan U19 Belanda. Penolakan Iggy Houben menambah daftar pemain keturunan yang menolak membela timnas Malaysia. Sebelumnya, 2 pemain Inggris Josh Brownhill dan Ishak Hayden juga membantah memiliki garis keturunan Malaysia. Penolakan Josh Brownhill bahkan membuat pemilik klub Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris, turun tangan. Ia meminta Brownhill untuk memberikan klarifikasi langsung atas rumor tersebut. Setelah tersingkir dari ASEAN Cup 2024, Malaysia kini menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Asia 2027. Dengan skuad yang belum menunjukkan perkembangan signifikan, peluang Malaysia untuk bersaing ketat di grup ini menjadi tantangan berat. Sementara itu, sudah ada 18 tim yang lolos otomatis ke Piala Asia 2027 melalui pencapaian mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Malaysia, membangun tim yang kompetitif menjadi langkah penting untuk menjaga mimpi tampil di turnamen bergengsi tersebut. Kegagalan Malaysia mendapatkan pemain keturunan seperti Brownhill dan Houben memunculkan pertanyaan besar mengenai pendekatan Federasi Sepak Bola Malaysia. Dengan jadwal yang semakin ketat dan tekanan untuk tampil di level tinggi, Malaysia perlu merumuskan strategi baru, baik dalam membangun skuad lokal maupun merekrut pemain keturunan. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Malaysia akan melangkah ke depan, terutama dalam menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret mendatang. Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino mengambil keputusan untuk ban Federasi AFF. Setelah kontroversi semifinal ASEAN Cup 2024 yang memicu kekecewaan besar di kalangan tim-tim ASEAN. Dugaan mafia bola, keputusan wasit yang aneh, dan VAR bermasalah telah membuat beberapa tim-tim ASEAN merasa dikerjai. Gol-gol kontroversial yang disahkan dan penalti yang disalahgunakan menambah panasnya protes mereka. Dengan keputusan ini, otomatis final antara Vietnam versus Thailand dibatalkan, bahkan turnamen ASEAN Cup 2024 dibubarkan. Jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan soal kontroversi laga semifinal antara Thailand dan Singapura tadi malam. Simak berita selengkapnya hanya di sini.
Dengan semakin banyaknya kontroversi yang melanda semifinal ASEAN Cup 2024, harapan besar kini muncul untuk langkah tegas dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Dugaan kuat mafia sepak bola terlibat dalam turnamen ini. Dengan bukti-bukti gol kontroversial yang seharusnya tidak sah, penggunaan VAR yang buruk, dan keputusan wasit yang sangat aneh dan condong menguntungkan satu pihak. Jika FIFA memutuskan untuk melarang Federasi AFF, laga final antara Vietnam dan Thailand otomatis akan dibatalkan dan turnamen itu sendiri kemungkinan besar akan dibubarkan untuk menjaga integritas kompetisi. Fakta mengejutkan terkait kontroversi laga semifinal ASEAN Cup 2024 antara Thailand dan Singapura yang terjadi tadi malam semakin menambah ketegangan. Timnas Thailand berhasil melaju ke babak final setelah menyingkirkan Timnas Filipina di semifinal. Dalam leg kedua 4 besar ASEAN Cup 2024, Thailand menang 3-1 atas Filipina di Raja Mangala Stadium malam kemarin. Tim berjulukan Gajah Perang itu menang dengan agregat 4-3. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-37 berkat tendangan keras dari Peradon Chamratsama yang membobol gawang Filipina yang dikawal oleh Queen Chikamerad. Namun gol ini penuh kontroversi karena bola tampak keluar dari lapangan sebelum Seksan Ratra memberikan umpan tarik. Tim Gajah Perang berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-54 melalui Patrick Gustafsson yang memanfaatkan assist dari Barate Pomphan. Filipina sempat memperkecil ketertinggalan melalui Bjorn Martin Christensen pada menit ke-84 setelah menerima assist dari Christian Rontini yang membuat agregat menjadi 2-2 dan memaksa laga berlanjut ke babak tambahan. Namun pada menit ke-116, Thailand mencetak gol ketiga lewat sundulan mematikan Subhanat Muenta setelah menerima umpan silang dari Woracit Kanitsribampen. Gajah Putih mengunci kemenangan 3-1. Dengan potensi larangan Federasi AFF dari FIFA, bukan tidak mungkin laga final dan bahkan seluruh turnamen akan dibatalkan demi menjaga integritas sepak bola di kawasan Asia Tenggara.